Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik ummahat sekalian, insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Hari ini insyaallah kita murojaah ya. Ya Ustaz. Ya, murojaah dari pelajaran 10. Baik, sampai pelajaran terakhir ya. Terakhir kita kemarin sampai pelajaran ke 15 ya. Ya, terakhir sampai ke 15 dan mau masuk ke 16 ya. Baik, di pelajaran 10 kita mulai mengenal fi'il mudhari. Ya, di sini kita mulai mengenal fi'il mudhari. Ya, di sini kita mulai mengenal fi'il mudhari. Ya. Kemudian di sini juga kita mempelajari angka 21 sampai 30. Ya. Dengan catatan ma'dudnya mudzakkar ya. Ma'dudnya mudzakkar. Oke. Cuma dua ini. Oh, ada satu lagi sebelum angka ya. Fi'il sulasi mujarrad. Iya, betul ya. 4 bab fi'il sulasi mujarrad ya. Ya. 4 bab fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini ya. 3 pembahasan di pelajaran 10 yang sudah kita pelajari. Kita murojaah aja ya. Baik, kita murojaah singkat saja, ya nggak usah terlalu mendetail ya. Pertama, fi'il mudhari. Ya, apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari ya adalah fi'il yang menunjukkan atau fi'il yang terikat dengan waktu sekarang Atau akan datang. Waktu sekarang atau akan datang ya. Oke, jadi fi'il itu atau kata kerja ada 3 ya. Fi'il ada 3 macam. Yang pertama, ini yang sudah kita pelajari di jilid 1 ya, fi'il madhi, lampau. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Ya. Sekarang atau akan datang. Nah, satu lagi, fi'il amr. Amr itu perintah. Nah, ini juga kemarin baru kita pelajari yang amr ya. Jadi 3 macam fi'il ini sudah kita pelajari sebenarnya semuanya ya. Yang madhi di jilid 1, yang mudhari baru kita pelajari di jilid 2 di pelajaran 10, dan fi'il amr di jilid 2 di pelajaran berapa tuh kemarin ya? 14 apa 15? 14 ya, fi'il amr 14. Pelajaran 14. Baik. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang terikat dengan waktu
sekarang atau akan datang. Apa bedanya dengan fi'il madhi? Kalau dari sisi keterikatan dengan waktu jelas ya. Ya, fi'il madhi terikat dengan waktu lampau, fi'il mudhari untuk waktu sekarang atau akan datang. Tapi secara lafadz nah kita harus tahu di sini perbedaannya. Ya, kalau fi'il mudhari itu mengandung yang namanya atau diawali dengan huruf mudharaah. Ya, fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf mudharaah. Ya. Huruf mudharaah itu huruf yang ada di awal fi'il mudhari. Ya, ada 4 ya. Huruf mudharaah ada 4. Ya. Ada 4. Ya, Anita ya, Anita itu ya. Hamzah. Oke, kemudian nun. Ya. Tuh. Nun. Ya, ta. Nah, Anita ya. 4 ini ya, hamzah, nun, ya, ta. Ya. Kalau enggak hamzah ya nun, ya. Kalau enggak nun ya ta. Kalau ya, kalau enggak ya berarti dia ta. Selalu diawali oleh ini, ya. Selalu diawali oleh ini. Kalau fi'il madhi enggak ada. Ya, fi'il madhi tidak diawali oleh huruf mudharaah. Ya, ini ciri fi'il mudhari ya. Dia selalu diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini ya. Yang umumnya itu pakai huruf ya ya. Yang umumnya pakai huruf ya. Contohnya yadribu gitu ya. Jadi fi'il madhi ditambah mudharaah. Ya, awalnya kan doroba. Cuma 3 huruf. Dot, ro, ba. Ini huruf aslinya. Ditambah huruf mudharaah, huruf ya di depannya. Ya, terkadang ya ini berubah ya jadi ta misalnya. Tadribu. Nah, terkadang berubah jadi hamzah, adribu. Oke, terkadang pakai nun ya, nadribu. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian untuk menentukan huruf ketiganya ini, apakah dia yadribu, yadrobu, yadrubu, maka harus melihat ke kamus ya. Harus melihat ke kamus dan harus dihafalin. Jadi kalau doroba itu pasti yadribu ya, tidak mungkin yadrobu atau yadrubu. Itu pasti yadribu. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kamus. Ya, jadi fungsi dari kamus itu, salah satu fungsi dari kamus Arab adalah mengetahui ain fi'il. Ain fi'il ini huruf ketiga. Kalau fi'il huruf mudharaahnya dihitung berarti huruf yang ketiga. Huruf pertama huruf mudharaah, kemudian huruf kedua, huruf ketiga. Untuk mengetahui huruf ketiga pas harokatnya ya yang ada pada fi'il mudhari ya, maka harus lihat ke kamus. Jadi kalau kita buka kamus ya, misalnya kamus apa nih, kamus Mahmud Yunus misalnya, memukul gitu ya, pasti di sana nanti ada 2, do, ro, ba. Oke, kemudian yab
yadribu. Nah, doroba yadribu. Ya, ini maksudnya apa nih? Kok kata kerja tapi ada dua kata? Ya, doroba itu fiil madinya, yadribu itu adalah fiil mudhari'nya. Jadi kita bisa mengetahuinya dari kamus. Oh, yadribu bukan yadrobu, bukan yadrubu. Nah, kalau di kamus yang lebih lengkap lagi, namanya kamus Munawir ya. Mungkin ada umahat yang punya ya. Kamus Munawir yang warna biru, tebal dia. Kamus bahasa Arab Indonesia kalau menurut saya yang paling lengkap ya. Kamus Munawir. Nah, dia cuma begini doang nih. Memukul, kalau di kamus Munawir itu doroba. Nah, terus setelahnya itu ada kasroh. Nah, gitu. Udah, cuma gitu aja. Doroba kasroh. Nah, gitu. Apa nih maksudnya? Doroba tapi kasroh. Yadribu bukan yadrobu, bukan yadrubu tapi yadri. Nah, jadi dikasih kode kasroh aja. Kasroh di sini maksudnya kasroh di huruf ketiga. Ya. Untuk menentukan fiil mudhari'nya yang mana nih masuknya. Yadribu, yadrobu atau yadrubu. Ternyata pas di kamus kita lihat doroba setelahnya kasroh. Oh, berarti yadribu. Gitu ya, bukan yadrobu. Beda dengan misalnya membuka. Nah, membuka. Kalau kita buka di di kamus Munawir ya. Doroba fataha ya. Fataha. Nah, maka setelahnya itu cuma begini doang. Nah, dikasih fathah ya intinya. Dikasih fathah intinya dia. Ya, fataha ya tahu ada fathahnya di atasnya. Ini sayangnya saya nggak bisa bikin fathah di sini. Malah jadi nah, udah ini aja ya. Nah, ini fathah lah umpamanya. Berarti fataha yaf tahu ya, bukan fataha yaf tihu atau yaf tuhu. Nah, untuk menentukan ini itu dilihat ke kamus ya, lihatnya ke kamus. Baik, paham ya umat ya. Nah, di halaman 71 coba kita lihat halaman 71. Nah, di sini sudah ada daftar fiil mudhari'nya. Udah dikelompokkan oleh penulis. Enak banget, kita nggak usah buka ke kamus. Udah langsung ngafalin di sini aja. Ya. Jadi perhatikan di sini umahat ada 4 kelompok fiil. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok pertama ini adalah fiil yang fiil madinya AAA gitu ya. Kataba contohnya kayak gini, fathah fathah fathah, dan fiil mudhari'nya huruf ketiganya dhammah. Ya, ini kelompok pertama. Kataba yaktubu, dakhala yadkhulu. Nah, bukan yadkhilu, yadkhulu tapi yadkhu. Nah, ini kelompok pertama yang huruf ketiganya pasti dhammah. Kharaja yakhruju, sajada yasjudu, sampai halaman setelahnya ada nih ya. Akala yakulu, qatala yaqtulu. Ya, ini kelompok yang pertama. Ya. Kelompok kedua yang fiil madinya fathah 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 tapi fiil mudhari'nya kasroh. Ya. Huruf ketiganya kasroh. Contohnya di sini jalasa yajlisu. Nah, ini dikelompokkan semuanya udah. Gosala yagsilu, roja'a yarji'u, nazala yanzilu, dan seterusnya. Ini wajib dihafalin. Ya, wajib dihafalin. Jadi kita tahu nih ketika misalnya ditanya gosala fi'il mudhari'nya apa? Oh, dia
kelompok kedua nih, berarti silu. Kharaja, oh kharaja di sini, berarti ruju. Ya. Ingat-ingat ya, kelompok pertama ini yang huruf ketiganya dhammah, kelompok kedua yang huruf ketiganya kasroh, kelompok ketiga yang huruf ketiganya fathah. Ya, contohnya ini zahaba yadhabu. Bukan yadhibu, bukan yadhubu, yadhabu. Raka'a yarka'u, rafa'a yarfa'u, fa'ala yaf'alu. Ya, sa'ala yas'alu. Fataha nih yang tadi kita buat contoh ya. Fataha yaftahu, berarti dia masuk kelompok ketiga. Kita hafalin kelompok-kelompoknya. Fi'il ini masuk kelompok mana, yang ini masuk kelompok mana gitu. Nah, untuk kelompok keempat ya, ini yang berbeda di fi'il madinya. Ya, kalau 3 kelompok sebelumnya fi'il madinya semua fathah, 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 fathah. Ya, kataba, jalasa, zahaba. Khusus untuk kelompok yang keempat fi'il madinya fathah, kasroh, fathah, enggak fathah semua. Ya, fathah, kasroh, fathah. Ya, sebenarnya ada lagi yang kelima. Ya, bahkan ada yang ke-6. Ada 6 semuanya. Ya, ada 6, semuanya ada 6, tapi di sini diturunkan 4 saja. Yang kelima dan yang ke-6 itu belum diturunkan. Ya, yang keempat ini yang fi'il madinya fathah, kasroh, fathah, dan fi'il mudhari'nya huruf ketiganya fathah. Nah, contoh fi'ilnya sami'a yasma'u, fahima yafhamu, la'iba yal'abu, hafidha yahfadhu, syariba yashrabu, rakiba yarka'u. Oke, kita kita ringkas di sini ya. Kita ringkas ya, 4 kelompok fi'il. Ya, 4 kelompok fi'il. Sebenarnya ada 6 tapi diturunkan 4 dulu. Yang pertama tadi apa? Fi'il madinya fathah semua. Ya. Fi'il mudhari'nya ya, atau huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya ya, berharakat kasroh. Kasroh ya, betul ya, coba kita lihat. Oh, domah ya. Kataba yaktubu, domah ya. Domah ya. Saya gedein deh biar gampang membedakannya. Fathah, yang ini domah. Fathah semua, huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat domah. Ini kelompok yang pertama. Ya, contohnya kita bawakan contohnya aja di sini deh. Contohnya apa tadi? Kataba yaktubu. Ya, kataba yaktu yaktubu. Nah, kayak gini ya, mahat ya. Ini langsung dibuat contohnya di sini. Ya, kataba yaktubu. Ini kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang kedua. Ya, hampir mirip. Ya, dengan yang atas. Fi'il madinya fathah semua. Ya.
huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat kasroh, ya. Kasroh. Ya, contohnya di sini apa? Jalasa, ya. Jalasa li. Nah, li, ya. Kasroh, ya. Yajli su. Nah, ini dia. Oke, kemudian kelompok ketiga, fi'il madhinya fathah, semua huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat. Apa nih yang ketiga? Fathah. Ya, contohnya di sini zahaba, ya. Zahaba yadhabu. Zahaba, oke, yadhabu. Ya, zahaba yadhabu. Oke, kelompok yang keempat. Ya, mirip fi'il madhinya fathah, kasroh, fathah, gitu ya. Fathah, kasroh, fathah, kasroh, gini ya. Kemudian huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya berharokat fathah juga, ya. Ya, contohnya apa? Contohnya sami'a yasma'u. Sami'a, ini sering kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, itu sami'a itu fi'il madhi, tapi masuk ke kelompok yang keempat, ya. Sami'a yasma'u. Oke, ya. Jadi ini 4 kelompok fi'il. Ya, 4 kelompok fi'il. Ya, sebenarnya totalnya ada 6, tapi kita sebutkan di sini 4 dulu. Ya, untuk memudahkan. Baik, paham sini ya Umahat, ya. Harus dihafalin ini kelompok-kelompoknya. Harus dihafalin. Oke, kemudian pembahasan kedua kita mengenal 4 bab fi'il sulasi mujarrad. 4 bab ini ya ini. Yang tadi kita bahas ini sulasi mujarrad semua, ya. Apa itu sulasi mujarrad? Nah, sulasi mujarrad artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli, ya. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Sami'a, ini 3 huruf asli semua, 3-tiganya. Sin, mim, ain. Berarti ini sulasi mujarrad. Sulasi itu dari kata salasah. Ya, salasah. Mujarrad itu artinya kosong, kosong dari tambahan maksudnya. Nanti kita akan pelajari fi'il yang bertambah hurufnya. Seperti sama'a, ada tasydidnya, berarti itu double. Itu ada tambahan, berarti bukan mujarrad lagi. Atau asma'a, tambahkan huruf hamzah di sininya. Ya. Nah, itu bukan sulasi mujarrad, ya namanya. Sulasi mujarrad itu 3 huruf asli. Nah, mujarrad itu kosong dari tambahan, maksudnya asli. Ya, fi'il yang terdiri 3 huruf asli. Ya, ini 4 ini. Ya, kataba ini fi'il terdiri 3 huruf asli. Jalasa, zahaba, sami'a. Ya, ini semuanya namanya sulasi
mujarrad ya. Nah, ini dihafalin ya ummahat ya. 4 bab fiil sulasi mujarrad. 4 bab ini. 4 babnya ini maksudnya. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Oke, kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, yang keempat fa'ila yaf'alu. Nah, itu wazannya. Ya. Oke, kalau saya tulis di sini wazannya apa? Wazan itu timbangannya ya. Semuanya ke fa ain lam. Fa a fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Nah, pakai domah ya. Ini kan fathah semua. Fa'ala fathah semua. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Oke, itu wazannya. Ya. Kalau yang kedua ini, nah, wazannya apa nih ummahat? Jala saya jelisu berarti fa'ala Yaf'ilu. Betul. Ya. Kalau yang ketiga ini wazannya apa nih? Zahaba yadhabu. Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Betul. Ya. Kalau yang keempat ini wazannya apa nih? Fa'ila. Nah, kan sami'a kan? Yaf'alu. Betul. Ya. Nah, inilah yang dimaksud 4 bab sulasi mujarrad. Kalau ditanya bab satunya apa? Bab satunya fa'ala yaf'ulu. Bab 2 dari sulasi mujarrad apa? Fa'ala yaf'ilu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Gitu ya. Semuanya ada 6 bab. Sulasi mujarrad semuanya ada 6 bab. Kita pelajari 4 bab dulu ya. Oke, kemudian angka 21 sampai 30. Ayo, masih ingat nggak nih? Kalau saya mau bilang begini, 23 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Nah, lupa. Inilah pentingnya murojaah ya. Inilah pentingnya murojaah. Kalau ada yang lupa jadi kita ingat lagi ya. Cara membuat kalimatnya gimana? 23 pulpen, kita sebut 3-nya dulu ummahat. Ya. Kita sebut 3-nya dulu. Salah satun. 3 kan salasah ya? Nah, wa ishrun. Ishrun kan 20. Nah, wa ishruna. Saya kasih harokat lengkap deh. Wa ishruna. Nah, baru pulpennya. Pulpennya harus mufrad nakiroh mansub. Ingat tuh. Mufrad nakiroh mansub. Jadi kolaman. Nah, begitu. Bisa ya ummahat ya. 23 pulpen, ingat angka 3-nya dulu. Kenapa harus angka 3? Kenapa enggak 20 dulu? Karena angka 3 lebih kecil daripada 20. Ya. 20 sama 3 lebih gede mana? Lebih gede 20. 3 ya kecil dia kan. Berarti yang kecil dulu disebut. Salah satun wa ishruna 20 baru pulpennya kolaman. Gitu. Ya. Coba kita buat yang lain. 27 buku. Nah, apa bahasa Arabnya? 27 buku.
Nah, kita nerjemahin nomor berapa dulu nih? 7 dulu, 7 Ustaz. dulu. Nah, betul, 7 dulu. Berarti gimana? Sab'atun, Sab'atun pakai tanwin ya. Satun, wa Sab'atun isruna, wa kita, runa kita kitaban. ban. Nah, begitu. Harus mansub mufrad nakiroh. Ingat Ya. ya. Mufrad nakiroh mansub ya. Nah, itu udah dikiaskan ke yang lain seperti itu ya. Dikiaskan ke yang lain seperti dengan catatan ma'dudnya mudzakkar. Ya, ma'dudnya harus mudzakkar. Pulpen kan mudzakkar, buku mudzakkar. Ini kalau misalnya mobil bagaimana sayaratun, nah itu lain. Ya, bukan di bab ini, bukan di bab 10 yang sekarang ini. Sekarang kita masih mempelajari yang mudzakarnya ya. Yang ma'dudnya mudzakkar. Oke, paham ya? Gampang, insya Allah lebih mudah kalau yang angka puluhan ini daripada yang angka kemarin belasan agak ribet tuh ya. Kemudian yang dari 3 sampai 10 itu kan harus mikirin jamaknya apa ya. Nah, kalau ini nggak perlu mikirin jamaknya karena harus mufrad dia. Nah, harus dimufradkan. Nah, kalau 30 gimana? 30 gampang banget ya. 30 Tuna, rumah misalnya. Udah tinggal salah suna gitu ya. Salah suna. Nah, itu salah suna sama baitan. baitan. Nah, begitu. Oke, bisa ya, Mahat ya? Allah. Oke. Dah, inti dari pelajaran 10 tuh ini. Ya, intinya. Intinya ini pelajaran 10. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke pelajaran 11. Ya, masuk ke pelajaran 11. Dar 11. Apa yang sudah dipelajari di pelajaran 11 kemarin? Ya. Masih fi'il mudhari. Ya. Melanjutkan pembahasan fi'il mudhari. Jadi kalau di pelajaran 10 itu kita baru berkenalan dengan fi'il mudhari. Nah, di pelajaran 11 ini lebih dalam lagi kita berkenalannya dengan fi'il mudhari. Di sini udah disandarkan ke beberapa dhamir. Ya, fi'il mudhari'nya disandarkan ke beberapa dhamir ya. Oke, kemudian ada pembahasan huruf istiqbal. Huruf istiqbal. Ya, kemudian di pelajaran 11 juga kita mempelajari yang namanya masdar. Ya, kemudian ada kata amma di sini. Pembahasan tentang amma. Sama yang kelima akhun li. Akhun li gitu ya. Atau saya tulis Arabiknya deh biar gampang. Ya, akhun li. Nah, perbedaan antara akhi dengan akhun li. Ya, ini amma nulisnya begini. Amma adapun ya. Baik. Nah, kita masuk nih ke pembahasan pertama. Itu kelanjutan dari fi'il mudhari ya. Jadi fi'il mudhari itu sama seperti fi'il madhi, bisa dinisbatkan ke domir-domir. Bedanya itu cuma di waktunya saja.
Ya, fi'il mudhari bedanya di waktunya saja. Kalau fi'il madhi untuk waktu lampau, kalau fi'il mudhari untuk waktu sekarang dan waktu akan datang. Bedanya hanya itu. Ya, kalau dari sisi makna, dan dia bisa disandarkan ke domir-domir sebagaimana fi'il madhi. Misalnya dalam fi'il madhi ya, doroba, tambah anta jadi dorobta. Begitu, bisa disandarkan. Doroba tambah anti jadi dorobti. Doroba tambah ana jadi dorobtu. Itu fi'il madhi. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari? Bisa disandarkan seperti itu, ya. Bisa disandarkan seperti itu ya. Baik. Nah, di sini kita akan sandarkan fi'il mudhari ke beberapa dhamir ya. Ke beberapa dhamir. Huwa, kemudian hiya, kemudian anta, anti. Oh, dijamak dulu ya. Huwa, hum, gitu ya, jamaknya ya. Huwa, hum. Hiya jamaknya apa? Hunna ya. Oke, kemudian anta jamaknya antum. Anti jamaknya antunna. Oke, ana dan nahnu. Nah, segini dulu. Yang musanna itu nanti belakangan. Ya, musanna itu yang double-double ya. Antuma itu kan ada tuh. Itu nanti belakangan. Ya. Baik. Misalnya kita mau masukkan fiil mudhari yaktubu misalnya. Oke, ini agak ribet kalau pakai keyboard Arabik ya. Nah, begitu ya. Maka ini tetap yaktubu. Atau langsung aja, nggak usah ditambahkan ini, nggak apa-apa ya. Langsung saja. Kalau huwa itu jadi yaktubu gitu ya. Oke, sebentar, agak ribet ngaturnya nih. Oke, huwa sama dengan yaktubu. Nah, kalau hum gimana? Kalau hum maka dia menjadi oh, masya Allah, ini ribet ya. Tunggu ya. Ini siapa yang buka mic ya? Suara saya ngebalik. URV. Saya off dulu ya micnya, biar suara saya nggak ngebalik. Baik, kalau huwa hum jadi yaktubuna gitu ya. Nah, ada tambahan wawu dan nun ya di akhirnya. Nah, kalau hiya huruf mudharaahnya yang diubah menjadi ta
taktubu. Taktubu. Ingat-ingat ya, tanpa melihat catatan. Coba ingat nggak nih Umahat? Ya. Taktubu. Oke, kalau hunna apa? Yaktubna. Ya, yaktub. Tubna. Nah, oke. Anta. Taktubu. Tubu. Anta tak. Tubu. Tubu. Nah, taktubu. Antum, ayo, antum. Taktubu. Taktubuna. Pakai tak. Nah, tak. Taktubuna. Taktubuna. Tubuna. Oke, kemudian anti. Taktubina. Taktubina. Taktubina, ingat ya. Taktubina. Taktubina. Oke, kemudian antunna. Taktubna. Apa? Taktub. Taktubna. Taktub. Nah, ana aktubu ya, aktubu. Nahnu Naktubu. naktubu. Oke, bisa ya. Nah, ini rumusnya nih. Ini baru untuk kata kataba ya. Nah, yang lain tinggal dikiaskan aja. Ya. Coba jalasa ya. Jalasa fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu. Oke. Huwa jadi apa? Yajlisu tetap ya. Kalau hum yajlisuna. Hiya tajlisu. Hunna yajlisna. Anta tajlisu. Antum tajlisuna. Anti tajlisina. Antunna tajlisna. Ana ajlisu. Nahnu najlisu. Gitu. Tinggal dikiaskan. Fataha yaftahu. Huwa yaftahu. Hum yaftahuna. Hiya taftahu. Hunna yaftahna. Yaftahna. Anta taftahu. Antum taftahuna. Anti taftahina. Antunna taftahna. Ana aftahu. Nahnu naftahu. Nah, gitu ya. Itu harus hafal. Wajib ya. Wajib dihafalkan. Oke, paham nggak nih Umahat? Insyaallah Nah, Ustaz. ini fi'il mudhari ketika dinisbatkan ke beberapa dhamir ya. Nah, ini kita udah mulai mempelajari ilmu shorof ya. Ini ilmu shorof namanya ya, ilmu perubahan bentuk kata dari kata ba berubah jadi yaktubu. Nah, yaktubu nanti dipecah lagi jadi yaktubuna, taktubu, yaktubna, taktubu, taktubuna, taktubina, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, ini pelajaran shorof ya. Jadi sorf itu artinya memalingkan. Satu kata dipalingkan ke bentuk yang lain ya, dipalingkan lagi ke bentuk yang lain lagi, dipalingkan lagi ke bentuk yang lain lagi. Nah, kalau nahu apa nahu? Nahu pelajaran yang membahas kondisi akhir kata. Al masjidu, masukkan fi jadi fil masjidi. Itu nahu tuh. Bagian akhir kata itu kondisinya bagaimana? Itu urusannya ilmu nahu. Kalau ilmu shorof, nah ini perubahan-perubahan ini, tulang-tulang kata itu dipecah gitu kan, kemudian
dipretelin gitu ya, diubah ke bentuk-bentuk yang banyak. Nah, ini ilmu sorof namanya. Nah, kalau udah nahunya mantap, sorofnya mantap, nah, enak baca kitab kita bisa insya Allah ya. Baik, paham ya, Muhammad ya? Allah musta'an. Oke, kita lanjut. Ini kalau udah paham mudhari aja, udah mudah nih kita ngaji kitab ya. Udah mudah insya Allah. Paham mudhari, paham fiil-fiil ini aja. Sorobnya kan udah paham nih. Kalau saya perhatikan tadi Ummahat tuh udah bisa mentasrif huwa jadi apa, hum jadi apa, hiya jadi apa. Itu kalau kita udah paham ini aja dasar, ini udah dasar sorof ya. Artinya kita udah punya pondasi yang kalau menurut saya cukup kuat ya untuk bisa terjun langsung baca kitab. Itu udah insya Allah udah siap ya. Tapi kita harus kuatin lagi nih pondasinya biar lebih kokoh lagi ya, lebih mantap lagi. Ini udah bagus ini insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Ini kelanjutan dari pembahasan fi'il mudhari. Lanjut berikutnya huruf istiqbal. Nah, tadi kita sebutkan bahwa fi'il mudhari itu kan fi'il yang terikat dengan dua waktu ya. Waktu sekarang dan waktu akan datang. Nah, huruf istiqbal ini fungsinya adalah menjadikan fi'il mudhari khusus di waktu akan datang saja. Ya, jadi kalau belum kemasukan huruf istiqbal, misalnya yaktubu, ini ada dua kemungkinan. Kalau ada orang mengatakan yaktubu, itu ada dua kemungkinan. Bisa diartikan sedang menulis, bisa diartikan akan menulis. Kalau sedang berarti kan sekarang, kalau akan berarti nanti. Nah, kalau dimasuki huruf istiqbal, nggak mungkin dimaknai sekarang, pasti nanti. Nah, huruf istiqbal itu huruf sin ya, huruf sin. Jadi kalau misalnya dikatakan sayak tubu, itu artinya akan menulis. Sayak tubuna, mereka akan menulis. Tambahin aja huruf sin di sini. Nah, huruf sin begini. Nah, satak tubu, dia akan menulis. Nah, tambahkan sin lagi di sini. Sayak tubna. Nah, mereka perempuan akan menulis. Nah, tambahkan sin semua di sini. Nah, sinnya disambung ya. Sinnya disambung. Satak tubu, kamu akan menulis. Nah, satak tubuna, kalian akan menulis. Nah, satak tubina, kamu perempuan akan menulis. Nah, tambahkan lagi satak tubna, kalian perempuan akan menulis. Saak tubu, saya akan menulis. Sanak tubu, kami atau kita akan menulis. Nggak mungkin kita artikan, nggak boleh lagi kita artikan sedang menulis, salah ya. Kalau diartikan sedang, salah. Jadi huruf istiqbal itu adalah huruf yang berfungsi menjadikan fi'il mudhari itu khusus untuk waktu akan datang ya, nggak bisa untuk waktu sekarang ya. Kayak di Al-Quran misalnya, kalla saya'lamun. Nah, kalla saya'lamun di surat apa tuh? Summa kalla saya'lamun, An-Naba ya. Ya. Nah, An-Naba. Kalla, di mana huruf kaf? Nah, ini ya. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, kalla artinya sekali-kali tidak. Saya'lamun. Ini ada huruf istiqbalnya nih. Fi'il mudhari kemasukan huruf istiqbal. Saya'lamuna. Saya'lamuna. Nah, ini huruf aslinya yang mana Ummahat? Saya'lamuna huruf aslinya mana? Kan 3 huruf ya? Ya lamun. Huruf aslinya ada 3. Ain Ain, lam, mim. Jadi kalau kita mau cari di kamus, ain, lam, mim. Itu bukan di huruf sin. Nggak nemu sampai hari kiamat. Saya'lamun apa artinya? Bukannya di huruf sin. Nggak akan nemu, nggak akan ketemu. Ya, harus di
kembalikan dulu ke kata aslinya. Saya alamuna asalnya kan ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari, madinya apa? Alima. Alima. Nah, dia masuk bab yang ini nih. Bab yang 4. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ya'lam. Nah, alima ya'lamu. Nah, ya'lamu itu kan untuk dhamir huwa. Ya'lamuna untuk dhamir hum. Hum. Nah, kalau tambahkan sa artinya akan. Nah, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Begitu. Ya. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, ya. Akan kita artikan akan, bukan sedang mengetahui, tapi akan mengetahui. Berarti sekarang mereka nggak tahu. Nah, nanti tahunya kapan? Setelah hari kiamat. Gitu ya. Ini kan ayat menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat. Ada enggak nih hari kiamat? Ada enggak? Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka nanti akan mengetahui. Nanti kalau sudah hari kiamat baru mereka percaya gitu. Kalau sekarang mereka masih ragu. Nah gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, dari pelajaran ini aja kita udah bisa memahami sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Udah kerasa nih manfaatnya bahasa Arab di sini. Ya, udah terasa manfaatnya. Kalau kita baca ayat gitu kan, oh ini udah dipelajari nih, ya. Ini udah dipelajari, yang ini udah pelajari, udah mulai banyak ya. Banyak banget malah kaidahnya, sampai bingung. Ya, udah berapa kaidah yang dipelajari nih ya. Saking banyaknya, udah pada lupa mungkin. Yang dijilid 1 jangan lupa di rojaah lagi ya, Muhat ya. Ya, Ustaz, insya Allah. Pada hilang ini ya. Baik, perhatikan di sini ada kesamaan sedikit ya, beberapa domir ya, seperti domir hiya dan domir anta. Anta. Nah ya, jangan sampai ketukar ya. Nah, ini saya buangin dulu sin-sinnya yang tadi udah kita buat. Nah, perhatikan di sini hiya taktubu dengan anta taktubu. Ini sama. Ya. Ya. Sama. Anta dengan hiya ini sama. Nah, yang membedakan nanti konteks kalimatnya. Kalimatnya. Nah, kalau kalimatnya itu menunjukkan ke dia perempuan, berarti taktubu di sana dia. Sebagai hiya. Oke, paham ya? Dan fi'il mudhari ini dia mu'rab, beda dengan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi mabni. Ya, dia tidak bisa berubah-ubah. Ya, doroba ya udah. Doroba sampai hari kiamat ya doroba terus, dia nggak akan mengalami perubahan. Nah, kalau yaktubu nanti bisa berubah menjadi yaktuba, jadi mansub. Ya, bisa berubah jadi majzum, yaktub disukun. Ya. Jadi dia bisa berubah-ubah. Yaktubu ini fi'il mudhari marfu' ya, dengan dhammah. Ini kan ujungnya dhammah nih. Ini marfu' ini. Ya, jadi bukan cuma isim yang mu'rab, ternyata fi'il juga ada yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu mu'rab. Kecuali jika bersambung dengan nun niswah. Nih, yaktubna. Nah, ini mabni ya. Karena sambung dengan nun niswah. Begitu juga yang taktubna. Nah, ini mabni juga ya, Mahat ya. Dah dua ini, selebihnya dia mu'rab. Ya, selebihnya mu'rab. Bisa berubah. Kecuali ini ya, hunna dengan kok antuna. Afwan.
Nah, ini ya. Taktubna. Nah, taktubna ini nun niswah. Yang ini juga nun niswah. Ya. Yang lain mu'rab semua. Jadi asal dari fi'il mudhari adalah mu'rab. Ya, ada pengecualiannya yaitu ketika dia bersambung dengan nun niswah. Ada lagi sebenarnya ketika bersambung dengan nun taukid, tapi belum kita pelajari. Ya. Baik. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, lanjut ya. Kita sudah pelajari huruf istiqbal ya, yaitu huruf sin. Ya, huruf sin. Oke, berikutnya ada yang namanya masdar. Nah, di sini banyak yang kadang-kadang nih gagal paham. Ya. Apa itu masdar? Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia masdar ini. Ya, apa nih masdar ya? Masdar itu kalau saya sering membahasakannya nama dari sebuah pekerjaan, bukan kata kerja. Ya, bukan kata kerja, tapi nama dari sebuah pekerjaan. Nah, nama dari sebuah pekerjaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nama pekerjaan dengan pekerjaannya sama. Nah, kamu lagi ngapain? Saya lagi membaca. Nama pekerjaan yang sedang kamu kerjakan apa? Membaca, sama. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kata kerjanya kata kerjanya qoro'a, ya. Nama pekerjaannya qiro'ah. Membaca, nih kan? Ini pekerjaan nih. Kata kerjanya, ya. Kata kerja. Kata kerja ini, ya. Misalnya qoro'a ya. Qoro'a ini membaca artinya, dan dia pekerjaan. Ya, adapun nama dari pekerjaan yang dilakukan, ya, nama dari pekerjaannya adalah qiro'ah. Nah, qiro'ah inilah masdar. Qira'atun. Ya, qira'ah ini artinya pekerjaan membaca, nama pekerjaannya. Nama perbuatannya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya membaca. Ya. Pekerjaan kata kerjanya membaca, nama dari pekerjaan itu yang membaca juga sama. Itu yang membuat kadang orang agak sulit memahami masdar ini. Ya, kalau dalam bahasa Arab dibedakan kata kerja dengan nama dari pekerjaan. Kalau nama berarti bukan kata kerja, dia isim. Ya, dia isim. Makanya bedanya masdar dengan fiil apa? Sama-sama dia itu menunjukkan kepada pekerjaan. Sama-sama. Bedanya kalau masdar tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat waktu. Nah, gini, Mahat ya. Membaca, kalau dilakukan kemarin pekerjaan ini, maka qoro'a. Ya, kalau dilakukannya sekarang, bukan qoro'a, yaqra'u. Ya, kalau dilakukannya nanti, yaqra'u juga, sama. Pekerjaannya, namanya sama aja qiro'ah. Mau kemarin, mau sekarang, mau besok, nama perbuatan itu yang membaca. Ya, namanya tidak berubah. Nama perbuatannya tidak berubah. Namanya tetap membaca. Gitu. Paham ya? Ya. Ustaz, boleh dicontohkan dalam kalimat, Ustaz? Hah? Dicontohkan dalam kalimat. Bisa dicontohkan dalam kalimat. Nah, Masya Allah ya. Ini pertanyaannya agak menantang nih. Nah,
saya kasih tantangan lagi nih. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan membawakan contoh dalam kalimat ada masdarnya di sana. Ya. Ya. Contohnya ya. Kita ambil contoh. Pakai contoh yang mana nih? Qiraah. Al-qiraah. Dua-duanya ya kiroah gitu. Ah, Yang kiroah. ah. Yang itulah Ustadz, di buku ada contoh yang dilarang duduk bersama orang sakit. Al-mamnu' pasien. al-julusu mamnu' ya gitu kan. Duduk di sini terlarang. Tapi saya mau ngambil contoh dari sini. Untuk yang pertama, oke, saya buat di sini. Yang pertama ya. A. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya ya. Qara'a. Kalau ini mudah insya Allah ya. Qara'a. Qara'a Yasirun Al-Qur'ana. Gitu ya. Mudah kalau yang ini ya. Qara'a Yasirun Al-Qur'ana. Ya. Contoh yang kedua. Ya, kita pakai masdar ya. Qara'a Yasirun biqiraati biqiraati Hafsin an Asim. Ya. Biqiraati Hafsin an Asim. Ya, Yasir membaca Al-Qur'an dengan bacaannya Imam Hafiz dari Imam Asim. Paham sampai sini? Dengan bacaan. Nah, jadi qiraah ini bisa diartikan bacaan. Nah, ini udah ngumpul lagi di sini kan, qara'a Yasirun Al-Qur'ana bi qiraati Hafsin an Asim. Jadi ini nama qiraah gitu, nama bacaannya gitu ya. Nama pekerjaannya, nama perbuatannya qiraah. Ya. Atau kita ambil contoh lain yang tadi disebutkan sama siapa tadi? Ummu Kiano. Ya, ada di buku. Oke, halaman berapa ya? Coba kita buka. Kita buka bukunya ya. Oke, sebentar. Nah, halaman tunggu, sini nih. Halaman 81. Oke, kita lihat di sini halaman 81. Oke, sebentar, 81. Nah, lihat di sini. Ini banyak banget contohnya ya. Nah, yang julus di sini ya. Qala lana tabibu. Ya, dokter itu berkata kepada kami, al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Duduk di sini bersama orang sakit terlarang. Ya, perhatikan di sini kata al-julus. Ya. Al-julus adalah bentuk masdar dari jalasa yajlisu. Ya. Jalasa yajlisu. Kalau jalasa artinya telah duduk, yajlisu artinya sedang atau akan duduk. Kalau al-julus nama perbuatannya itu perbuatan duduk gitu ya, kalau mau diterjemahan letterlock ya, perbuatan duduk kapanpun waktunya ya. Di sini tidak terikat waktu loh, ini perbuatan duduk
tidak terikat waktu. Di sini bersama orang sakit nggak boleh. Nah, gitu ya. Ini penerapannya, ya. Al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Ya, ini mencakup semua waktu, ya, duduk kapan saja. Mau dia duduknya kemarin, sekarang, atau besok. Ya. Contoh lain di sini, as-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Ya, naik ke atas gunung susah dan turunnya mudah. Ya. As-su'ud ini berasal dari kata sa'ida yas'adu, artinya naik. Ikut bab 4 dia. Sa'ida fa'ilah, ya. Sa'ida yas'adu. Ya, sa'ida yas'adu artinya naik. Kalau su'ud apa? Perbuatannya, nama perbuatannya. Ya. Jadi perbuatan itu kalau dilakukan su'ud, ya. Perbuatan itu kalau dilakukan untuk naik ke atas gunung itu susah, ya. Dan perbuatan itu mudah, ya. Nuzul di sini, ya. Perbuatan turun itu dilakukan mudah, ya. dari gunung itu, ya. Nah, begitu. Agak repot juga ini menjelaskannya karena memang nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada sih padanannya, cuma sama. Dalam bahasa Indonesia kata kerja dengan nama pekerjaan itu sama. Ada nggak? Ada nggak yang berbeda dalam bahasa Indonesia? Kalau dianalogikan ke bahasa Inggris baru enak ya Ustaz ya. Nah, bahasa Inggris ada masdarnya. Ini ya fish sama fishing. Nah, ada masdarnya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? Nggak ada ya. Ini bisa pakai alif lam ya Ustaz ya? Kan isim dia. Nama perbuatan sama kayak nama jalan, nama masjid gitu kan? Sama. Oh iya, kalau kayak kita di terminal gitu ya, ad-duhul gitu. Masuk. Gitu ya. Masuk, keluar. Nih kalau kita di bandara kan ini gerbang untuk keluar kan ada tulisannya masuk. Itu enggak pakai dakhola atau yadkhulu tapi pakai ad-dukhul. Nama dari pekerjaannya. Gitu ya. Keluar al-khuruj. Gitu. Paham ya? Nyari padanan dalam bahasa Indonesia agak susah. Nama perbuatan yang beda dengan kata kerjanya dalam bahasa Indonesia itu apa? Ada nggak? Sama ya. Kalau di ini tadi, kalau di bandara tadi jadi sama Ustadz, masuk, keluar. Itu doang sih. Sama. Masuk, ya. Ada beda. Masuk, nama pekerjaannya masuk. Ketika orang melakukan itu, kamu lagi ngapain? Saya lagi masuk. Sama aja, ya. Nggak ada bedanya. Nyarinya yang beda gitu. Nggak ada ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ya. Kamu lagi ngapain? Adkhul, gitu. Adkhul, saya sedang masuk. Ya. Perbuatan yang kamu lakukan apa namanya? Dukhul. Gitu, ya. Nama perbuatannya beda dengan kata kerjanya. Jadi masdar itu adalah nama dari sebuah perbuatan dan dia tidak terikat dengan waktu, ya kan namanya aja nama. Ya, nama itu ya dia nggak akan berubah. Ya, nama nggak akan berubah. Kayak buku. Nah, buku ini adalah sebuah nama untuk sesuatu yang ada tulisannya di situ gitu kan. Ada tulisannya yang biasa kita baca, namanya apa? Buku. Sampai kapanpun namanya buku. Ya, nggak terikat dengan waktu. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dari luar ke dalam gitu. Apa ini nama perbuatan? Masuk, ya. Sampai kapanpun namanya tetap masuk gitu. Nggak akan berubah. Tapi secara ini paham lah ya. Paham lah ya. Harus dijelaskan begini gitu. Kata kerja yang dibendakan, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau saya lebih kepada nama dari sebuah pekerjaan ya. Nama dari sebuah pekerjaan. Kalau nama itu berarti isim ya Ustadz ya, masuk ke isim ya. Iya,
nama isim. Ini contohnya memukul dengan pemukulan. Nah, itu contohnya. Iya. Nah, itu contohnya ya. Telah terjadi apa? Pemukulan. Pemukul. Nah, telah terjadi pemukulan. Pemukulan ini masdar. Benda. Ini masdar Iya, ya. masdar. Telah terjadi pemukulan. Nah, ini masdar nih. Kalau memukul kata kerja. Kerja. Kan nggak mungkin kalau orang ditanya, kamu sedang melakukan apa? Kamu lagi ngapain? Lagi pemukulan. Nggak begitu. Lagi memukul. Iya. Sedang Bukan memukul. pod dan an ya Ustaz ya kalau di Indonesia ya. Ya bisa jadi kayak gitu ya, tapi nggak juga ya, nggak semua Bukan. gitu. Nggak semua. Pembunuhan, membunuh. Permainan. Bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Tidak semua juga. Nggak semuanya Kalau ya. pergi, Tertentu, cuma tertentu aja. Ya. Pembunuhan dengan membunuh. Pembunuhan dengan membunuh. Pembunuhan itu nama perbuatannya, pembunuhan. Tapi membunuh itu kata kerjanya. Itulah. Ya. Itu bisa kita jadikan contoh ya. Qatala ya, membunuh ya. Kita ambil contoh di sini, kita ganti deh ya, contoh yang lebih spesifik. Qatala membunuh ya. Dia mati habis. Qiraat tadi bisa kita bilang bacaan nggak Ustaz? Iya, bisa. Bacaan. Ya. Nama dari pekerjaannya berarti qatlun. Qatlun ini masdarnya. Harus dihafal ya. Ini lagi-lagi kembali ke kamus. Nggak ada wazannya Ustaz ya. Rata-rata wazannya fa'lun ya. Fa'lun rata-rata. Kebanyakan masdar itu wazannya ya. Tapi kalau mau pastinya harus lihat ke kamus ya. Pembunuhan. Yang ini membunuh. Nah, itu ya, tuh dapat tuh ya. Nama dari pekerjaannya. Tapi kalau yang ini kata kerja ya. Atau fiil ya. Yang ini masdar. Begitu ya. Oke. Udah nggak pusing kan? Kalau ada contohnya kayak gini nggak pusing insyaallah ya. Nah, yang dibawakan oleh penulis di sini enaknya itu yang masdarnya semuanya mengikuti wazan fu'ul. Fu'ulun. Ini masdar semuanya wazannya fu'ulun yang dibawakan di sini ya. Dakhala yadkhulu dukhulun. Kharaja yakhruju khurujun. Jalasa yajlisu julusun. Masya Allah, dikumpulkan oleh penulis yang wazannya tuh sama ya. Tapi sebenarnya apakah masdar itu semua mengikuti wazan fu'ulun? Enggak ya, enggak semuanya. Kalau doroba yadribu dorbun, enggak durubun, enggak ya. Qara'a yaqra'u qira'atun, enggak quru'un, enggak ya. Ini cuma beberapa fiil yang dipilih oleh penulis ya, dipilih oleh penulis yang masdarnya itu sama wazannya. Dia ada wazannya juga, tapi kita nggak bisa mengetahui ini masuk wazan yang sini, yang ini masuk wazan yang sana, nggak bisa ya. Itu semua ditentukan lagi di kamus ya. Jadi kamus itu banyak banget manfaatnya ya. Yang pertama dulu kita bahas ya, untuk mengetahui jamak taksir. Nah, ini fungsi kamus ya,
untuk mengetahui jamak taksir. Oke, yang kedua untuk mengetahui harokat fi'il madhi, apakah dakhala atau dakhila atau dakhula. Kan bisa 3 ya kan? Bisa 3 kemungkinan ini. Khoroja atau khorija atau khoruja. Kan huruf kedua ini bisa aja kasroh. Huruf kedua ini bisa aja fathah. Lihatnya ke kamus. Ya. Kemudian menentukan harokat huruf ketiga dari fi'il mudhari. Yakhruju atau yakhriju atau yakhroju. Ya. Baru menentukan masdar. Inti dari kamus sebenarnya itu sih. Ya. Fungsi dari kamus Arab itu untuk melihat ke situ gitu. Tapi lagi-lagi untuk membuka kamus itu kita harus tahu akar katanya, dasarnya itu apa. Ya, kayak tadi yadrusu misalnya, nggak mungkin kita cari di huruf ya. Yadrusu ya carinya di huruf dal, darsun ya, darosa. Ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan pembahasan tentang amma. Berikutnya pembahasan tentang amma. Nah, di sini amma ya nih. Amma. Amma artinya adapun. Ya, adapun. Oke, kalau kita mau menggunakan kata amma dalam bahasa Arab, maka harus ada fa jawab. Fa jawab namanya. Fa yang fungsinya untuk menjawab amma ini. Pokoknya kalau ada amma harus ada fa-nya. Ya, contohnya di sini aina taskununa, di mana kamu kalian tinggal. Taskunun kalian ya. Aina taskununa, di mana kalian tinggal. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama kampus. Amma ana, adapun saya. Nah, sampai sini dia masih butuh jawaban ya. Adapun saya kenapa? Saya tinggal bersama salah seorang saudaraku. Fa'askunu harus ada fa-nya. Ya, sebagai jawaban. Karena sebelumnya ada amma. Ya. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Ya, boleh nggak kalau misalnya kita buang fa-nya? Amma ana askunu ma'a qaribin li. Secara arti nggak merusak. Ya, secara arti nggak masalah. Tapi secara kaidah bahasa Arab bermasalah. Ya, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada amma setelahnya harus ada faul jawab. Ya, fa untuk menjawab. Ya, seperti di ad-duha misalnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ada fa-nya. Ya, selalu memang kayak gitu. Udah dari sananya kaidahnya begitu ya. Harus pakai fa. Ya, kalaupun tidak ada fa-nya maka tidak merusak arti, cuma dia menyalahi kaidah bahasa. Ya. Baik, ini tentang amma. Berikutnya akhun li tadi ya. Nah, perbedaan akhi dengan akhun li. Ya, coba perhatikan di sini, ummahat, jaa akhi min Makkah dengan jaa akhun li min Makkah. Apa bedanya? Jaa akhi min Makkah. Saudaraku datang dari Mekah. Jaa akhun li min Makkah, saudaraku datang dari Mekah, sama. Ya, bedanya Salah seorang. kalau akhun li ini salah seorang dari saudaraku. Ya, masih ada saudaranya yang lain. Nah, kalau ini bisa jadi dia cuma satu-satunya, bisa jadi masih ada saudaranya, nggak ada ini. Maksudnya nggak ada kemungkinan di sana punya saudara atau enggak. Ya, cuma dikatakan saudaraku gitu aja. Ya, tapi kalau kita mau bilang salah seorang dari saudaraku, itu pasti ada lagi saudaranya yang lain. Nah, ini ungkapannya menggunakan akhun li. Ya. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Saya pergi untuk mengunjungi sahabatku. Ya, sahabatku saja gitu ya. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Nah, aku pergi untuk mengunjungi salah seorang sahabatku. Ya, ada salah seorangnya, berarti ada sahabatnya yang lain. Gitu. Contoh yang lain di sini askunu ma'a qaribi.
Ya, saya tinggal bersama kerabatku. Ya, kalau qaribinya diubah jadi qaribin li, askunu ma'a qaribin li. Ya, saya tinggal bersama salah seorang kerabatku. Ya. Oke, paham ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ya, ini selesai pelajaran ke 11. Ya. Wah, ini ternyata udah setengah 6 aja nih ya. Nggak terasa. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Ya, pelajaran 12. Ini sebenarnya tadi udah di pelajaran 11 tadi. Ya, kelanjutan dari fi'il mudhari' lagi. Tapi udah kita babat habis tadi di sini. Mana nih? Nah, di sini. Wa yaktubuhum yaktubuna hiya taktubu, ini dipelajari di pelajaran 12, tapi udah kita bahas tadi semuanya, kita jadikan satu di pelajaran 11 tadi ya. Nah, ini fi'il mudhari'. Oke, kemudian inna atau anna. Nah, ini ya yang jadi pembahasan di pelajaran ini ya, pelajaran 12. Inna atau anna. Kapan? Ya, pakai kasroh. Ya, kasroh ya. Inna gitu. Dan kapan anna? Pakai fathah. Ya. Kapan kita menggunakan inna, kapan kita menggunakan anna? Masih ingat Umahat? Kapan nih kita pakai inna, kapan pakai anna? Inna di depan. Kalau inna di depan, Oke. Jika di awal kalimat pakai apa? Inna. Pakai inna. Ya, pakai inna yang di kasroh ya. Inna yang di kasroh. Oke. Jika setelah fi'il qala yaqulu. Qala artinya apa? Berkata. Qala yaqulu dan turunannya ya. Dan semua turunannya. Turunannya itu maksudnya qala, kulta, kultu, kultum, gitu ya. Yaqulu, yaquluna, taqulu, aqulu, naqulu. Ini fi'il mudhari'nya ya. Nah, kalau ada kata qala yaqulu, setelahnya itu harus inna bukan anna ya. Nah, yang anna kapan? Jika setelah fi'il selain qala yaqulu. Qala yaqulu dan semua turunannya ya. Kok nggak ke copy ini ya? Nah, gitu ya. Jika setelah fi'il selain qala yaqulu dan semua turunannya, maka pakai yang tadi pakai inna ya. Yang tadi pakai inna. Nah, yang ini pakai anna. Anna. Tuh, gitu ya. Oke, kemudian nama-nama hari udah hafal insyaallah ya, nama-nama hari. Dah selesai pelajaran ke-12 ya. Dah, saya rasa cukup ya sampai sini, nanti kebanyakan liar lagi ya nama-nama hari ya. Nama hari udah pada hafal insyaallah ya. Ahad, Itsnain, Tsulasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Ya. Udah ada kan daftarnya kan, catatannya dibuka-buka lagi ya? Udah Ustaz. Nah, nama-nama hari di sini ada nih di halaman berapa ya? Coba kita scroll. Nah, ini halaman 90. Yaumus Sabti. Oh ya, kalau
orang Arab mulainya dari Sabtu ya. Ya, Seninnya mereka ini ya, hari kerja pertama ya hari Sabtu, karena mereka liburnya hari Jumat. Yaumul Sabti, Yaumul Ahadi, Yaumul Itsnaini. Ini pakai hamzah ya. Pakai hamzah qata. Nah, bukan Yaumul Itsnain, enggak. Kalau al-Itsnain itu 2, al-Itsnain itu artinya hari Senin. Ya, beda al-Itsnain dengan al-Itsnaini. Ya, kalau al-Itsnaini artinya 2, kalau al-Itsnaini ada hamzahnya, nah itu artinya hari Senin. Yaumul Sulasa hari Selasa, Yaumul Arbi'a hari Rabu, Yaumul Khamis hari Kamis, Yaumul Jumu'ati mimnya di dhammah. Ya, Yaumul Jumu'ati hari Jumat. Oke, selesai pelajaran ke-12. Baik, sampai sini ada yang mau nanya? Umhat, paham gak nih? Insya Allah Ustaz. Insya Allah paham ya? Baik. Ya. Oke, kita cukupkan deh sampai sini ya. Berarti kita sudah murojaah dari dars 10 sampai dars berapa tadi? 12. 12. Lumayan. 3 pelajaran. 10, 11, 12. 3 pelajaran dalam satu pertemuan lumayan lah ya. Bisa nyangkut lagi yang udah lupa-lupa. Bisa nempel lagi nih. Ya, baik. Oke, kita cukupkan mungkin sampai di sini ya pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz.